kalau itu memang dari Direktorat Gratifikasi menyatakan itu, segera serahkan kepada Direktorat Gratifikasi. Hasil diskusi kami semalam itu karena memang mulai dari pengumpulan awal, penyelidikan awal, penyelidikan sampai naik sidik itu dilakukan di sana gitu ya. Dan kami diminta ke sana itu dalam rangka koordinasi dan supervisi gitu ya. Itu jadi tentunya sesuai dengan permintaan kami ke sana, menanyakan dari teman-teman penyidik supervisi dan lain-lainnya seperti itu. Kita hanya menjelaskan seputar itu karena kami yakin juga terkait dengan kemampuan melakukan investigasi ya, penyidikan itu penegak hukum atau penyidik yang ada di Kortas maupun di Direktorat Kriminal Khusus itu juga memiliki kemampuan yang mumpuni gitu. Artinya seperti itu. Jadi tidak atau belum dibahas terkait dengan masalah itu. Jadi lebih banyak kita membahas terkait bagaimana sih ya, kita jelaskan sesuai dengan yang ada di Undang-Undang 19 tahun 2019. Kemudian dari Mas Jonathan, ini bisa nggak kalau misalkan sidiknya di tempat lain itu ya di sini. Ini saya kasih contoh yang sudah jadi Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Nah, karena penanganannya itu berlarut-larut di sana tidak selesai, dilakukanlah koordinasi. Jadi koordinasi itu nanti tim yang dari sini yang terdiri dari ada penyidik, ada penuntut umum ya, seperti itu di bawah koordinasi dari Kedeputian Korsub datang ke sana, menemui penyidiknya di sana, ditanya bagaimana perkaranya dan lain-lainnya. Kemudian datang juga ke penuntut umumnya. Ya, yang datangi itu kalau Polda ya ke Poldanya, ke Krimsusnya gitu ya. Kemudian ke Kejatinya. Kalau itu di Polres berarti ke Polresnya, penyidik Polres yang didatangi. Bagaimana sih proses penyidikannya sehingga berkasnya bolak-balik dan lain-lain. Nah, kemudian datang juga ke Kejaksaan Negerinya di sana. Ini kenapa? Apakah unsurnya belum terpenuhi? Misalkan ahli yang agak khusus, misalkan konstruksi, tentang konstruksi apa gitu, harus dari Jakarta. Nah, kami bisa membantu itu dalam rangka koordinasi itu, membantu nanti dihadirkanlah ahlinya ke sana, ya, untuk membantu memenuhi pemenuhan unsur-unsur pasalnya seperti itu. Ini masalahnya terkait dengan pembuktian tadi. Misalkan ini buktinya harus dicek dulu nih asli apa enggak. Selain penindakan, kita juga akan ada upaya-upaya pencegahan untuk mengembalikan mungkin ke tata kelola pemerintahan yang baik. Nanti teman-teman bisa membuka kembali Undang-Undang 19 2019 khususnya di pasal 6 dan pasal 10A berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK yang berkaitan dengan fungsi koordinasi dan supervisi. Pesan di balik amplop itu. Jadi itu kan? Jadi kami berpesan kalau penerima amplop serahkanlah ke Direktorat Gratifikasi. Jadi nanti dinilai. Jangan berpikir bahwa diserahkan ke gratifikasi itu diambil itu ya, enggak. Kalau itu memang dari Direktorat Gratifikasi menyatakan itu tidak masuk konteks gratifikasi, itu akan dikembalikan itu ke yang melaporkan dan seperti itu. Jadi segera serahkan kepada Direktorat Gratifikasi. Kemudian yang tadi kekhawatiran Mas Bayu ya. Nah, kita berbaik sangka saja bahwa ini hanya gitu. Ini kan juga istrinya kan seperti itu yang di Sukoharjo ini. Nah, jadi kenapa dilakukan penindakan sama kita kan pasti ada nanya kenapa sih KPK itu melakukan OTT terus. Nah, seperti ini kan kalau mungkin nonton ya. Jadi ada filosofi. Nonton lagi kita dulu kan gitu kan. Walaupun sudah pulang ke Brazil. Gitu kan? Iya, itu berarti pencegahan terbaik itu adalah dengan penindakan gitu, supaya mereka gentar dan jerak tidak melakukan itu. Semoga nonton kan gitu ya, Mas Wahyu ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Deputi, terima kasih Pak Direktur dan juga kawan-kawan jurnalis yang terus setia membersamai dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi.
kami cukupkan untuk kegiatan konferensi pers terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan juga beberapa update penanganan perkara KPK yang sedang berjalan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.